Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sahabat belajar semuanya. Di sini saya melihat ada beberapa pertanyaan yang sudah dituliskan di dalam LMS ya. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi mengenai beberapa pertanyaan ini sehingga nanti Bapak Ibu bisa mengambil sebuah keputusan yang bisa bertanggung jawab dan bermakna bagi masa depan. Nah, untuk pertanyaan pertama ini, haruskah kita menerapkan disiplin positif di dalam menegakkan prinsip pengambilan keputusan? Nah, di sini kalau pertanyaan yang pertama ini ada hubungannya dengan modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Nah, yang di dalamnya ada sebuah disiplin positif. Nah, di antara teman-teman CGP pada hari ini, teman-teman belajar pada hari ini, adakah yang ingin menjawab atau memberikan tanggapan? Nah, benar, yang diberikan tanggapan oleh Ibu Nini bahwa berbicara tentang disiplin positif itu adalah tingkat kepatuhan seseorang. Jadi menyangkut dengan menerapkan disiplin positif di dalam menegakkan prinsip pengambilan keputusan, tentu ini memang lebih baik kita harus menerapkan disiplin positif dalam menegakkan prinsip pengambilan sebuah keputusan. Mengapa? Karena kita tahu bahwa prinsip pengambilan keputusan itu ada 3 ya. Yang pertama prinsip berbasis akhir, prinsip berbasis peraturan, dan berbasis kepedulian. Kita lihat di sini salah satunya adalah prinsip berbasis peraturan. Kalau kita mengambil kebijakan atau mengambil sebuah keputusan dengan menggunakan prinsip berbasis peraturan, di sini berarti sudah menerapkan disiplin positif. Karena berarti di sini ada sebuah tingkat kepatuhan yang dijalankan oleh seseorang yang mengambil sebuah keputusan. Nah, karena menyangkut dengan peraturan, biasanya peraturan itu berupa keyakinan kelas atau kesepakatan kelas atau tata tertib sebuah organisasi. Jadi ini memang sangat dianjurkan dalam menegakkan prinsip pengambilan keputusan ini menerapkan disiplin positif. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah pengambilan keputusan hanya berdasarkan pada 3 prinsip yang sudah kita sebutkan tadi? Tentu saja tidak hanya prinsip yang 3 ini ya Bapak Ibu, karena Bapak Ibu boleh loh membuat prinsip pengambilan keputusan yang lain. Nah, kalau kita lihat di beberapa literatur, di beberapa materi atau penelitian, ada berbagai macam prinsip yang ada di luar sana. Kadang-kadang ada yang 11 prinsip menurut pendapat para ahli masing-masing. Nah, sedangkan yang kita pelajari di pendidikan guru penggerak hanya 3 prinsip, karena dianggap 3 prinsip inilah yang sesuai, yang memudahkan kita seorang pendidik untuk mengambil sebuah keputusan. Jadi kalau Bapak Ibu memang memiliki pengetahuan tentang prinsip yang lain, silakan saja. Yang penting keputusan yang diambil benar-benar keputusan yang secara sadar, secara bijaksana. Kira-kira apa ya yang bisa Bapak Ibu tambahkan, yang bisa kita buat prinsip pengambilan keputusan yang baru? Ada nggak yang ingin memberikan pendapatnya? Ya, benar. Baik, terima kasih yang sudah berbagi. Oke, kemudian apakah yang menjadi dasar bahwa 4 paradigma pengambilan keputusan merupakan paradigma yang efektif dalam pengambilan keputusan? Saya rasa dan menurut pengetahuan yang kita pelajari, ini memang benar bahwa 4 paradigma pengambilan keputusan ini merupakan paradigma yang efektif dalam pengambilan keputusan. Nah, karena di sini ada dalam paradigma, 4 paradigma itu, yaitu salah satunya mungkin paradigma rasa keadilan dan dengan rasa kasihan. Jadi di sini kita melihat dalam sebuah kasus atau dalam sebuah permasalahan, saat kita mengambil sebuah keputusan, kita harus memikirkan juga kedudukan, situasi, kondisi dan tujuan
apa yang kita harapkan dari pengambilan keputusan tersebut. Nah, jadi ini 4 dasar dengan 4 paradigma pengambilan keputusan ini merupakan suatu hal yang efektif karena tidak merugikan banyak pihak ya Bapak Ibu. Kemudian dengan langkah pengujian 9 langkah pengujian pengambilan keputusan yang telah kita pelajari juga, jika misalnya kita sudah menentukan siapa yang terlibat dalam situasi tersebut, ternyata ketika klarifikasi ada yang mengelak, tidak merasa ikut terlibat, apa yang harus kita lakukan? Nah, tentu di sini kita sebagai pengambil keputusan, setelah kita menguji dengan melibatkan seseorang atau siapa yang kita libatkan dalam situasi ini mengelak, kita harus kembali lagi ke dasar. Kita identifikasi kembali permasalahan tersebut dan mereka yang kita ikutkan terlibat dalam permasalahan tersebut. Nah, kemudian sehingga orang yang kita libatkan bisa mengerti bahwa dia tidak patut mengelak untuk tidak merasa terlibat dalam pengambilan keputusan yang sama-sama kita lakukan ini. Nah, kalau menurut saya seperti itu loh. Nah, kemudian yang kelima, bagaimana mengatasi bujukan moral yang memang notabene sudah terjadi secara sistemik dalam lingkungan kerja kita. Nah, ini memang menjadi dilema etika mungkin bagi Bapak Ibu sebagai guru penggerak juga ya. Di saat Bapak Ibu bekerja di sebuah institusi atau organisasi, bujukan moral ini sudah menjadi sebuah sistemik dalam lingkungan kerja kita. Nah, kita mengatasi bujukan moral ini Bapak Ibu secara pelan-pelan. Yang pertama pada diri kita dulu kita implementasikan. Kemudian kita berkomunikasi dengan pihak-pihak atau stakeholder yang ada di lingkungan kerja kita. Kita menyampaikan bahwa yang namanya bujukan moral itu adalah salah, karena bujukan moral itu memang benar lawan salah. Jadi ada yang salah, terutama salah melanggar hukum, melanggar etika atau kode etik, dan memalukan kita jika kita dipampangkan di hadapan lembar koran atau di depan di media-media lainnya. Jadi secara pelan-pelan namun berkelanjutan ini harus kita lakukan, dan memang benar-benar ini permasalahan mengenai bujukan moral ini memang harus kita hindarkan. Nah, itu saja pendapat dan jawaban dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang nanya manusia pasti ada hal-hal yang kurang. Kita juga sama-sama di sini lagi belajar. Semoga ke depan kita menjadi seorang pendidik yang bijaksana dalam membuat keputusan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.